Di perguruan kultivasi dewa, dengan adanya Ratu Siluman Nan-An dan saudaranya Ning-Ning, hal itu membuat bawahannya Ning-Ning yaitu kaum monster juga turut bergabung menjadi bawahannya perguruan kultivasi dewa. Siluman pengubah darah menjadi dewa pun saat ini menjadi rekan berlatihnya Xiaolu. Dengan pengalamannya, siluman itu melatih Xiaolu agar mampu menggunakan kekuatan energi menjadi dewa dengan lebih baik. Selain itu, dirinya juga mengingatkan Xiaolu agar tidak selalu tergantung dengan formasi, dikarenakan musuh yang mengetahui kemampuannya pasti tak akan memberikan kesempatan pada Xiaolu untuk membuatnya. Di permukaan, melihat Xiaolu yang telah mencapai level mengubah Qi menjadi dewa, Zihao dan Lan Bin pun hanya bisa mengeluh dikarenakan mereka barulah mencapai puncak melatih Qi. Sebenarnya masih ada Meng Qi yang juga masih setara dengan mereka. Hanya saja Meng Qi itu selalu fokus dalam berlatih, dan selain itu dirinya juga telah mendapatkan pelatihan pribadi dari Yansen. Di sisinya Zihao ada Raja Monster dan juga monster-monster kecil yang kini pekerjaannya menjadi pelayan bagi para murid kultivasi dewa. Nagas memberitahukan Zihao dan Lan Bin agar tidak rendah hati, dikarenakan bagaimanapun juga mereka berdua tetaplah lebih unggul dibandingkan siswa-siswa lain. Bahkan ada juga siswa yang sudah 3 tahun berlatih namun belum lolos juga dari tingkat paling dasar. Di gerbang utama, ada An-An yang sedang serius menjaga gerbang. Bahkan ia tak membiarkan seekor lalat pun untuk memasukinya. Dan juga ada Ning-Ning. Dirinya mengatakan ke semua orang bahwa ia adalah penjaga gerbang. Jadi dirinya akan mengancam kepada semua orang untuk menjauh jika tak ingin mati. Yang hal itu pun membuat semua orang beserta pedagang jajanan di depan sekolah kini lari berhamburan meninggalkan tempat tersebut. Di pintu dimensi dunianya Hublot, terlihat kini para vampire dari keluarga Hublot sudah mulai keluar dari dunianya untuk membalaskan dendam atas kematian tetua ketiga pada Yansen di perguruan kultivasi dewa. Kemunculan keluarga Hublot kembali ke bumi itu pun lantas langsung diketahui oleh Mr. Core. Para pahlawan kuno yang paham dengan kemunculan keluarga Hublot pastilah bukan untuk niat baik. Mr. Core pun lalu memerintahkan mereka untuk mengesampingkan urusan mendeportasi orang-orang dari dunia kultivasi itu, dan lebih baik mengurus keluarga Hublot terlebih dahulu. Kemunculan Hublot ke dunia manusia kali ini sudah atas restu dari ketua Hublot. Bahkan ketua Hublot juga memberikan serum darah pada Oliver dan rekan-rekannya, agar Oliver juga mampu melindungi para Hublot. Dan mereka pun sangat tidak sabar untuk membuktikan kepada sekolah sihir, sekolah ninja, sekolah manusia super, dan perguruan kultivasi dewa bahwa sekolah vampir adalah sekolah yang terkuat di dunia. Oliver pun lalu menanyakan Hublot mengenai rencana selanjutnya. Apa itu adalah untuk menguasai dunia? Mendengar hal itu, Hublot pun lantas menampar Oliver dan mengatakan bahwa hal itu sudah ketinggalan zaman. Hublot pun menjelaskan bahwa tujuan selanjutnya adalah untuk membuka kelas dan mengajar, membiarkan prinsip dan sistem keluarga Hublot menyebar di seluruh dunia. Dengan begitu, semua orang di dunia pasti akan segan dan kagum pada keluarga besar klan vampir. Hanya saja musuh besar mereka di dunia ini sekarang ada 2, yaitu para robot dan juga perguruan kultivasi dewa. Dan sebelum membalaskan dendam kematian tetua ketiga, mereka pun harus mencari cara agar bisa menyelesaikan para robot terlebih dahulu. Singkat cerita, 3 hari kemudian, di gerbang utama perguruan kultivasi dewa, tiba-tiba monster kecil berlari ke arah Ratu Siluman sembari menangis dan mengatakan bahwa ada suatu masalah besar, yaitu Raja Monster Nagas ketika tadi sedang berbelanja ke pasar. Tiba-tiba ada segerombolan orang datang dan lalu menculiknya begitu saja. Hanya saja monster-monster kecil itu tidak mengetahui siapa identitas orang-orang yang menculiknya. Dan An-An lantas merasa kesal kepada orang yang telah menculik anak buahnya dan bertekad akan menghabisi mereka semua. Tempat lalu berpindah ke tempatnya Nagas ditahan. Nagas terlihat hanya bisa menangis karena tak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan di posisi tersembunyi tak jauh dari tempatnya Nagas, ada keluarga Hublot yang sedang mengintai. Ternyata tindakan mereka tersebut adalah dari otak liciknya Oliver. Mereka berniat mengadu domba para robot dengan perguruan kultivasi dewa. Dikarenakan kedua siluman kini telah menjadi bawahannya perguruan kultivasi dewa, jadi jika berhasil menculik kedua siluman itu dan membuatnya seolah-olah itu adalah perbuatannya robot,
maka dunia benar-benar akan menjadi kacau. Dan tak selang lama kemudian, ternyata benar perkiraan Oliver. Kedua siluman An-An dan Ning-Ning pun akhirnya datang. Melihat kedua ratunya telah datang, Nagas pun lalu berusaha melepaskan sumpal pada mulutnya, dan ketika berhasil terlepas, Nagas lalu berteriak pada ratunya bahwa ini adalah jebakan. Namun di sisi lain, Hablot pun sudah bersiap menyerang Oliver beserta rekan-rekannya yang langsung meminum serum darah pemberian Hablot. Mereka pun dengan percaya diri langsung melesat untuk menyerang. Namun, dengan mudahnya Oliver terkena tendangannya An-An. 4 makhluk tolol itu! Pengaruh obat serumnya belum bereaksi. An-An, itu apa? Entahlah, tapi itu jelek sekali, jawab An-An. Melihat Oliver kini sudah tak berdaya. Sialan, lemah sekali. Hei, kenapa diam saja? Cepat sana. Para Hablot pun lalu mulai maju menyerang. Kedua siluman tidaklah tahu mengenai siapa mereka. Namun dikarenakan mereka hendak menyerang, maka An-An pun juga akan menghabisi mereka. Satu persatu Hablot yang datang dibabat habis begitu saja oleh An-An. Mengetahui penyerangan darat telah gagal, Hablot yang lain pun membuat manuver dengan meluncur ke permukaan selayaknya misil. Dan para Hablot yang meluncur itu begitu saja menumbuk ke tempatnya An-An berada. Namun dikarenakan An-An mampu menghindari semuanya, alhasil hanya membuat kepala mereka tertancap di tanah. Dasar makhluk-makhluk lemah! Percuma Hablot menghidupi kalian. Dasar tidak berguna. Kalau tahu begini, lebih baik aku tidak usah membawa kalian. Ayo, kita pergi juga. Ucap Hablot berambut kuning, yang lalu dirinya bersama teman-temannya juga maju menyerang. Namun, Hablot berambut kuning itu pun dengan mudahnya terkena tendangannya Ning-Ning. Kau bahkan lebih lemah daripada mereka, bocah. Dasar bocah ingusan. Masih kecil saja sudah belajar berkelahi dengan orang, ucap Ning-Ning. Dan Hablot berambut kuning itu pun tak mampu lagi banyak bicara setelah terkena tendangan itu. Para Hablot dengan setelan jas pun kini mulai bangkit dan mereka semua menindihi tubuhnya An-An, hingga membuat An-An kini tertutupi oleh bongkahan besar yang terbuat dari tubuh Hablot. Namun, dengan mudahnya An-An menebas mereka semua dan menghancurkan formasi mereka. Masih kecil saja sudah berani menangkap siluman. Apa kalian sudah bosan hidup? Ucap An-An. Tak selang lama kemudian, efek serum darah yang diminum Oliver beserta rekan-rekannya kini mulai bereaksi. Hablot berambut kuning yang dengan bangga memperkenalkan bahwa itu adalah serum darah yang diciptakan khusus oleh Hablot dan mampu meningkatkan kekuatan vampir menjadi ratusan kali lipat. Dirinya pun lalu mengatakan bahwa ia akan menunjukkan seperti apa kekuatan yang sebenarnya. An-An yang mau maju menyerang Oliver lalu dihentikan Ning-Ning. Ning-Ning yang mulai mengambil posisi jurus siluman besar. Ahahaha, rasanya luar biasa. Aku merasa seluruh tubuhku kini dipenuhi dengan... Belum sempat menyelesaikan kata-katanya, Ning-Ning sudah terlebih dahulu mengeluarkan jurusnya. Dan Oliver dan rekan-rekannya pun dikalahkan begitu saja. Kekuatan menghancurkan Ning-Ning yang begitu kuat lantas membuat semua bocah-bocah Hablot terkejut dan menilai bahwa ternyata lawannya kini adalah lawan yang kuat. An-An yang sudah sangat kesal pada mereka lalu mengajak Ning-Ning untuk segera menghabisi mereka dan tidak perlu acara interogasi terlebih dahulu. Mendengar ucapan An-An itu, lantas membuat bocah Hablot ketakutan dan berteriak minta tolong. Di dunia Hablot, ketua Hablot yang menyadari kesulitan anak-anaknya, dirinya yang lalu mengulurkan tangannya, ternyata berhasil membuat An-An dan Ning-Ning tertekan. Tekanan tersebut begitu kuat, bahkan sampai menghancurkan permukaan di sekitarnya. Para Hablot pun juga terkena efek serangan tersebut. Hablot, kau terlalu banyak mengeluarkan kekuatanmu. Kami masih di sini. Dan di saat Hablot menggenggam tangannya, tiba-tiba terbentuklah pintu menuju ke dunianya dan lalu membawa masuk An-An dan Ning-Ning ke dalamnya. An-An dan Ning-Ning kini telah berhasil diculik. Ketua Hablot mengetahui niat anak-anaknya itu pasti untuk menculik kedua siluman tersebut dan lalu mengkambing hitamkan para robot pahlawan kuno dalam kasus penculikan tersebut. Membuat kedua kubu saling bertarung terlebih dahulu, baru kemudian klan Hablot muncul mengambil keuntungan dari hasil akhirnya. Di lokasi sebelumnya, terlihat Oliver saat ini tubuhnya hanya tersisa kepalanya saja.
Dan lalu untuk melengkapi akting mereka dalam memfitnah, rekannya Oliver lalu mengeluarkan potongan besi dari tubuh robot pahlawan kuno yang terselip di giginya, dan lalu menjatuhkannya di area tersebut. Singkat cerita, pada akhirnya potongan besi tadi telah ditemukan murid-murid perguruan kultivasi dewa. Mengki menceritakan bahwa semuanya telah mencari-cari kedua siluman tersebut, namun tidak juga menemukannya dan malah hanya menemukan potongan besi di dekat tempat hilangnya mereka. Mendengar hal tersebut, ekspresi Jansen pun lantas berubah masam, seakan-akan dirinya kesal karena telah ada yang berani-beraninya menculik bawahannya. Perubahan ekspresi Jansen lantas juga membuat para murid serta Lan Kiki ketakutan melihatnya. Lan Kiki pun lalu berusaha mencoba menenangkan Jansen dengan mengatakan mungkin saja itu tidaklah seperti yang Jansen pikirkan. Hanya saja, walau bagaimanapun dua siluman tersebut juga sudah menjadi bagian dari perguruan kultivasi dewa, dan Xiaolu tidak terima jika sampai mengabaikan mereka. Selain itu menurutnya, selain Pak Guru Jansen yang mampu melawannya, di dunia ini mungkin hanya para pahlawan kuno saja yang mampu, dan meskipun mereka bukanlah pelakunya, namun tetap saja pasti ada kaitannya dengan mereka. Tunggu aku di sini selama 10 menit, aku akan segera kembali, ucap Jansen dengan nada dingin. Dilihat dari wajah guru, sepertinya dia ingin semuanya mati. Bisa-bisa muncul masalah besar. Iya, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Lan Kiki pun lantas mencoba mengejar dan menghentikan niatnya Jansen, dan mengingatkannya jika masih ingin membangun sektenya di dunia ini, maka jangan bertindak gegabah. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku hanya keluar jalan-jalan sebentar. Coba lihat aku. Apa aku terlihat seperti orang yang akan langsung membunuh satu keluarga hanya karena suatu masalah kecil? Hei, aura membunuhmu terlihat dengan jelas dari wajahmu. Jansen yang lalu bertanya apakah ada kaitannya dengan niat membangun perguruannya itu. Lan Kiki lalu menjawab bahwa itu pasti saja ada hubungannya, dikarenakan pahlawan kuno itu pengaruhnya sangat besar terhadap dunia. Sudah berabad-abad lamanya, pahlawan zaman kuno tidaklah muncul, dan mereka juga telah menyelamatkan bumi berkali-kali yang tentu saja popularitas mereka itu sangatlah tinggi. Sekarang ini mereka berdiri sebagai pembela kebenaran, sedangkan kedua siluman itu, mau bagaimanapun mereka tetaplah monster. Jadi, jika Jansen bertarung melawan mereka untuk membela siluman, itu sama saja Jansen berperan sebagai antagonis. Jadi menurut Lan Kiki, setidaknya Jansen jangan sampai turun tangan langsung mewakili perguruan kultivasi dewa, dan Lan Kiki pun menyarankan sesuatu mengenai siapa yang bisa membantu Jansen dalam masalah ini. Di dunia luar, kabar mengenai kedua siluman yang orang-orang anggap sebagai peliharaannya Jansen si jubah hitam telah diculik pahlawan super zaman kuno pun sudah tersebar. Bahkan asosiasi pahlawan super pun sampai mengeluarkan sebuah peringatan merah dan menyuruh semua pahlawan untuk tidak keluar rumah agar tidak terkena getahnya. Dan itulah mengapa di jalanan saat ini tak terlihat satupun pahlawan dan hanya terlihat para warga yang sedang sibuk mengungsi. Tempat berpindah ke sekolah ninja. Berdasarkan saran dari Lan Kiki, kini Jansen telah tiba di sekolah itu. Rainbow Rangers yang juga telah mendengar kabar mengenai peliharaannya Jansen telah diculik pahlawan kuno lantas ketakutan, karena walau bagaimanapun 001 merupakan mantannya gerombolan mereka. Meskipun sebenarnya 001 tidaklah memiliki kaitan dengan penculikan tersebut, namun 001 pun lalu meminta para Rainbow Rangers untuk tenang, dikarenakan ia sangat tahu jika Jansen mau, maka sudah dari tadi dia menghancurkan sekolah ninja beserta isinya. Jadi dipastikan Jansen datang bukanlah untuk membunuh. Tempat berpindah ke luar angkasa, di dekat sisi matahari. Hari ini adalah hari di mana setiap sekali dalam ratusan tahun sekali, radiasi nuklir matahari akan mencapai puncaknya. Sudah lama aku menunggu saat ini. Pertama-tama, mari kita bereskan klan Hablot terlebih dahulu. Lalu setelah itu, kita akan mengirimkan kembali makhluk asing itu ke dunianya sendiri, ucap pahlawan zaman kuno yang saat ini kekuatannya sedang berada di puncaknya. Kelima pahlawan zaman kuno itu pun mulai turun ke bumi. Namun di perjalanan mereka menuju tempatnya Hablot, tiba-tiba mereka dihentikan oleh 001. Kakak, apa kau berubah pikiran dan akan kembali ke sisinya Mr. Core? Tanya 003. Jangan mimpi.
Siapa yang sudi bekerja sama dengan idiot-idiot seperti kalian? Kakak, sistem suaramu masih sama jeleknya seperti biasa. Tapi tidak masalah. Asal kau tahu saja, kau yang sekarang lemah seperti anak ayam. Aku pun malas menindasmu. Apa kau sengaja datang kemari untuk menghajar kami? Ya, benar sekali. Bagus, karena kau sendiri sudah bicara seperti itu. Semuanya, transformasi. Dan kelima robot-robot itu pun semuanya kini telah berubah menjadi raksasa. Kakak, kami tidak paham apa yang kau pikirkan. Bagaimana bisa kau yang sekarang sanggup melawan kami? Kami hanya bersikap sopan dan memanggilmu kakak. Tapi sebenarnya di dalam hatiku, kau sama seperti kotoran. Aku tanya sekali lagi. Apa kalian menculik 2 ekor siluman penjaga gerbang milik perguruan kultivasi dewa? Kalau iya kenapa? Dan kalau tidak, juga kenapa? Pria sejati tidak perlu penjelasan. Dari jawaban 003 itu, 001 sangat yakin bahwa bukan merekalah yang menculiknya. Namun yang ia laporkan pada Jansen. Jansen, merekalah pelakunya! Cepat, habisi mereka! 001 malah melaporkan yang sebaliknya. Dengan perasaan kesal bercampur rasa yang memalukan, Jansen telah memegang morper berubah wujud miliknya Rainbow Rangers. Rainbow Rangers sudah sangat tidak sabar ingin melihat seperti apa Jansen akan berubah wujud. Namun ternyata, Jansen lalu membuang alat berubah wujud itu dan terbang melesat menuju 001. Saudara-saudara sekalian, kakak kalian sudah kembali. Dan bergabungnya 001 dengan Jansen pun membuat 001 berubah menjadi Super Mecha Cultivator. Para robot pahlawan kini pun sangat terkejut dengan perubahan yang terjadi pada 001. Sedangkan di dalam ruangan kontrol 001, Jansen pun cukup terpukau dengan kondisi ruangan kontrol yang ternyata sangatlah mewah. Dulu waktu kita duduk di sana, bahan kursinya saja bukan kulit asli, ucap Rainbow Rangers. Hei, kenapa kalian ketakutan? Memangnya kenapa kalau kakak besar sudah pulih dan membangkitkan lagi kekuatannya? Apa kalian lupa ini hari apa? Hari ini adalah hari di mana kekuatan radiasi matahari sedang dalam kondisi yang terkuat. Kekuatan kita juga akan semakin besar berkali-kali lipat dibandingkan biasanya. Selain itu, biarpun tidak ada matahari sekalipun, dengan adanya hasil latihan kita selama bertahun-tahun, belum tentu kita akan kalah. Secara mengejutkan, 001 langsung meninju 003 yang lalu membuat 003 terpental hingga menembus bulan, melewati matahari, dan lalu akhirnya sampai menabrak planet Mars. Dan belum selesai sampai situ saja, 001 lalu melemparkan pedangnya yang lalu tertancap di bulan, dan bersamaan dengan bulan, pedang dan bulan itu terus melesat hingga pada akhirnya juga menumbuk 003 yang masih berada di planet Mars. Satu robot telah dikalahkan, si robot biru yang masih berpikir bahwa ucapan 003 adalah benar, yang mana mereka belum tentu akan kalah. Namun tiba-tiba, ternyata 001 sudah berada di hadapannya. Robot biru itu pun sangat terkejut, dikarenakan 001 berada ratusan kilometer darinya, tiba-tiba sudah ada di hadapannya tanpa ia sadari. Robot biru itu pun lantas memukul 001, namun yang terjadi, "Hei, apa yang kau lakukan?" ucap 001, yang mana pukulan tadi tidak berpengaruh sedikit pun padanya. Dan 001 pun membalas memukulnya hingga membuat robot biru itu pun terpental. Lalu, robot hijau yang sekarang mencoba menendang 001, namun tendangan tersebut dapat ditahannya dengan mudah dan lalu hanya membuat robot hijau itu juga terpental. Robot biru yang sangat ketakutan lalu mencoba untuk bangkit, namun mereka baru menyadari bahwa 001 telah menghilang. Dan ternyata sudah berada di atas mereka dengan posisi sudah siap menyerang. Dan para pahlawan kuno yang sangat mengenali kebiasaannya 001, yang mana ia pasti akan langsung menggunakan kekuatan pamungkasnya sedari awal. Hal itu pun lantas membuat robot Orange mempersiapkan langkah antisipasi, yaitu dengan mengaktifkan jurus pertahanan sempurna penghalang api. Jurus kultivasi dewa. Robot biru yang sangat terkejut, 001 mampu menggunakan jurus kultivasi dewa. Sayatan langit.
dan semua pahlawan zaman kuno pun langsung dikalahkan. "Hei, kau mau kemana? Aku mau pindah ke planet lain saja." 001 kini telah berhasil mengalahkan semua saudaranya. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba muncul Mr. Core di hadapannya, sembari menanyakan apakah 001 telah memiliki pengendali baru. Dan 001 lalu menjawabnya bahwa itu benar, dan mulai sekarang ia akan ikut dengan pengendali barunya itu. Mr. Core yang hanya merespon 001 dengan ucapan maaf. Semua robot pahlawan kuno lalu ditariknya kembali, dan lalu semuanya bergabung dengan Mr. Core dan membentuk suatu sosok robot gabungan yang ukurannya sangatlah besar. "Jansen, aku butuh energi lebih, bolehkah?" pinta 001 pada Jansen yang sedang enak-enaknya minum teh. Jansen pun lalu memberikan tambahan energi pada 001. Robot raksasa hasil gabungan antara seluruh pahlawan kuno dengan Mr. Core kini juga akan menghadapi robot raksasa yang telah menerima banyak energi dari Jansen yang telah membuat 001 kini berubah menjadi robot naga raksasa. 001 mulai mengumpulkan bola energi, dan begitu juga dengan robot gabungan pahlawan kuno yang juga mulai mengumpulkan bola energi. Hingga di saat keduanya telah sama-sama siap, tumbukan kedua energi pun dalam seketika membuat es di kutub utara langsung mencair dan merubahnya menjadi daratan tandus. Dan setelah semua es di kutub selatan juga ikut mencair, garis permukaan laut bertambah tinggi secara signifikan, menambah bencana banjir, badai, dan sebagainya di kota-kota pesisir. Banyak makhluk yang tidak selamat. Jika tidak diselesaikan segera, maka ekosistem bumi akan rusak dan bumi akan masuk ke fase zaman es. Setelah serangan adu energi tadi, 001 lalu melilit tubuh lawan dan menggigitnya untuk kemudian ia lemparkan. Dan dengan tembakan energinya lagi, 001 pun lalu menghujaninya dengan tembakan tersebut. Tembakan tersebut sudah seperti hujan meteor yang melintasi bumi dan matahari, dan bahkan tembakan tersebut terus mengejar lawannya sampai planet Mars. Saling kejar-kejaran antara keduanya lalu terjadi sampai ke planet Saturnus, lalu ke planet Uranus, Neptunus, dan bahkan planet biru. Dan lalu sampai ke galaksi lain di mana terdapat juga kehidupan alien di tempat tersebut. Para alien yang mengetahui bahwa itu adalah pertarungannya makhluk-makhluk dari planet bumi, alien itu pun langsung ketakutan dan tak akan pernah mau berurusan dengan orang-orang bumi. Robot pahlawan kuno masih terus-menerus diberondongi tembakan energi, namun dirinya pun lantas tak hanya sekedar melarikan diri saja. Dengan merubah bentuknya menjadi senjata meriam, pahlawan kuno pun kini mulai membalas 001 dengan menembakkan misil yang mampu terus mengikuti 001 kemanapun ia pergi menghindar. Dan di saat 001 sedang disibukkan oleh misil-misil itu, pahlawan kuno pun lalu merubah model senjatanya lagi ke bentuk meriam French. Namun 001 menyadari rencana robot-robot itu dan juga langsung merubah bentuk tubuhnya untuk dapat menggunakan jurus panah Dewa Matahari. Dan dalam seketika, tiba-tiba mekanik A tak mampu lagi menyiarkan pertarungannya, dan manusia di bumi pun hanya bisa marah-marah karena tak lagi bisa menyaksikannya. Ternyata hilangnya siaran itu dikarenakan saat ini reporter dan juga mekanik A telah dilumpuhkan klan Hublot yang mulai turun tangan untuk memanfaatkan situasi. Mereka berusaha secepat mungkin untuk bergerak agar tidak dengan segera diketahui oleh pahlawan super. Dengan tujuan utama mereka adalah menculik semua anak-anak di muka bumi dan menjadikan anak-anak itu sebagai anggota murid sekolah vampir. Sedangkan di kota Ye, para pahlawan yang telah mendapatkan kabar mengenai penyerangan keluarga Hublot, mereka semua pun sudah turun ke lapangan untuk menghentikan mereka. "Hei, kalian kira dunia kami sudah tidak ada orang? Tampaknya masalah penculikan dua siluman besar dari perguruan kultivasi dewa juga ada kaitannya dengan kalian," ucap Lan Kiki yang juga mulai turun tangan untuk menghadapi mereka. Namun, jumlah dari klan Hublot sangatlah banyak. Pihak asosiasi meyakini jika hanya mengandalkan pahlawan 10 besar, maka itu tak akan cukup. Hanya saja, dikarenakan peringatan sebelumnya mengenai menghindari amukannya Jansen si jubah hitam, banyak pahlawan yang saat ini mengunci diri di dalam rumah dan tidak bersedia untuk keluar. Selain itu juga, Hublot berambut kuning memberitahukan
bahwa tidak munculnya pahlawan lain saat ini dikarenakan dirinya telah menyuruh para Hablot untuk menyegel pintu rumahnya para pahlawan dari luar. Jadi mereka semua pun tak mampu keluar dari rumah. Meskipun mereka pasti bisa menghancurkan gemboknya, namun para Hablot juga telah menaburkan racun pada rantai-rantai dan juga gemboknya. Jadi dipastikan pahlawan itu akan mati dalam beberapa saat setelah menyentuhnya. Dan ketua asosiasi pun kini hanya bisa marah-marah dikarenakan sudah berjam-jam, namun belum ada juga pahlawan lain yang muncul. Hablot berambut kuning merasa bahwa rencananya telah berhasil dan kini beralih ke rencana kedua, yaitu membagi anggota Hablot yang tersisa menjadi 4 dan menyebar ke 4 penjuru untuk menculik semua anak-anak di muka bumi. Namun tiba-tiba muncul murid dari sekolah pahlawan super yang menghadangnya. Hablot berambut kuning pun lalu terjatuh terkena serangannya. "Oh, murid-murid dari sekolah super ya? Coba saja kau culik lagi kalau berani." Kalian datang tepat waktu. Aku baru saja akan mencari kalian. Sekarang kami tidak lagi repot-repot untuk mencari." Di perguruan kultivasi dewa, surat mengenai pengumuman dari asosiasi sebenarnya sudah sampai di tangannya Xiaolu. Hanya saja Xiaolu langsung merobek surat tersebut dan tidak bersedia untuk membantu dengan mengatakan bahwa dirinya bukan pahlawan. Dirinya bahkan menyuruh teman-temannya yang lain untuk tidak perlu mempedulikan hal yang terjadi di luar. Bahkan jika bumi terbelah menjadi 2 sekalipun. Dirinya juga meminta untuk murid yang memiliki level tinggi untuk ikut bersamanya berjaga di depan, sedangkan yang levelnya rendah berjaga di belakang. Karena yang akan Xiaolu lakukan adalah untuk melindungi rumahnya. Dalam pertarungan antara para murid sekolah super dengan sekolah vampir, ternyata yang turun tangan dari pihak Hablot adalah seorang wanita yang mereka anggap sebagai yang terkuat. Shadow dari sekolah ninja pun lantas merasa terhina dan langsung maju menyerang. Namun, dengan mudah usaha Shadow langsung terhenti, karena dengan mudahnya wanita itu meninju perutnya Shadow. Baru saja para pahlawan dikejutkan dengan rekannya yang dapat dengan mudah dikalahkan. Tiba-tiba wanita itu menggunakan teknik domain darah. Sebuah jurus yang mampu mengendalikan suhu serta aliran darah lawan, sehingga membuat para murid dari sekolah pahlawan pun tidak bisa bergerak dikarenakan jantungnya berdebar sangat kencang. Dan beberapa saat kemudian, pihak asosiasi pun mendapatkan kabar bahwa para murid dari sekolah pahlawan semuanya sudah dikalahkan. Para Hablot dari sekolah vampir mulai merasa bosan dengan lawannya, dan saat ini mereka berencana menuju ke tempat selanjutnya, yaitu perguruan kultivasi dewa. Namun sesampainya di depan gerbang utama perguruan kultivasi dewa, mereka terheran-heran melihat tempat tersebut sangatlah sepi, mengingat sebelumnya sekolah pahlawan yang lain sudah muncul, sedangkan perguruan kultivasi dewa tidak ada. Mereka pun menganggap bahwa murid-murid perguruan kultivasi dewa semuanya pengecut. Namun, tanpa mereka ketahui bahwa sudah ada 4 sekawan murid top perguruan tersebut yang sedang bersantai menunggu kedatangan para Hablot dari dalam gerbang. Hingga saat Mengki menggebrak meja yang membuat gelas di hadapannya hancur dan airnya tumpah. Dirinya pun langsung mengendalikan air yang tumpah itu dan menggerakkannya menjadi bilah-bilah yang tajam. Dan dengan cepat, langsung mengenai daun telinganya si Hablot berambut kuning. Bahkan, air yang tajam selayaknya pedang itu pun juga terus melesat hingga membelah gedung-gedung di perkotaan. Dan Hablot berambut kuning tanpa ia sadari langsung kesakitan karena terluka di bagian telinganya. Sejak kapan ketua kelas menjadi sekuat itu? Tanya Lan Bin yang terkejut dengan kemampuannya ketua kelas. Ini baru peringatan. Makhluk rendahan seperti kalian tidak pantas membuat onar di depan perguruannya milik guru. Perbuatan Mengki itu pun membuat para Hablot merasa kesal dikarenakan murid perguruan kultivasi dewa ternyata beraninya bermain dari belakang, dan Hablot berambut kuning pun hanya bisa menahan rasa sakit dikarenakan satu daun telinganya telah hancur dan bahkan tulangnya sampai retak. Mengingat gaya bertarung perguruan kultivasi dewa yang suka menyerang diam-diam, mereka pun lantas memilih untuk tidak masuk ke dalam dikarenakan takut akan terkena serangan jebakan lagi. "Hei kalian! Kemarilah dan lawan kami satu persatu!" tantang Hablot berambut kuning yang tiba-tiba. "Aku sudah muak denganmu!" ucap Zihao sembari menendang wajahnya. Tendangan tersebut pun lantas membuat si rambut kuning terpental sampai perkotaan. "Lagi-lagi main dari belakang, tidak tahu malu!"
"Aha, bodoh amat," jawab Zihao. Namun Zihao yang lengah karena terlalu senang. Tiba-tiba musuh sudah ada yang mendekati Zihao dan siap menyerangnya. Zihao yang tak sempat untuk merespon serangan tersebut. Lalu datanglah Xiao Lu menghentikan niatnya. Di sisi lain, Hablot pengguna kemampuan darah mulai akan menggunakan domain darahnya. Namun dengan cepat dihentikan Mengki dengan cara menusuk telapak tangannya menggunakan pedang airnya dan terus menyeretnya hingga ke tempat si rambut kuning berada. Si kultivator pedang dari perguruan kultivasi dewa pun lalu mengatakan, "Kalian semua telah datang ke tempat yang salah." Si rambut kuning kini telah bangkit kembali. "Hei kau yang berambut abu-abu, selain dua gadis itu yang kelihatan hebat, kalian semua tidak ada bedanya dengan sekolah ninja." "Kau benar, kemampuanku memang tak jauh beda dengan ketua kelas sekolah ninja. Akan tetapi, siapa bilang kami bertarung hanya mengandalkan kepalan tinju? Jurus jimat. Jimat memperkuat tubuh." Zihao mulai memperkuat tubuhnya menggunakan jurus jimat. Lalu Mengki untuk meningkatkan konsentrasinya, dirinya juga mulai menutup matanya. Baku hantam di antara kedua kubu pun terus terjadi. Lan Bin yang masih belum diketahui kemampuan spesialnya, dirinya masih terus terkena pukulan lawan. Namun berkat kerjasama yang baik antara dia dan Zihao, Lan Bin pun masih mampu memukul mundur lawan. Lalu Xiao Lu dengan bantuan dari Lan Bin untuk mendorongnya ke puncak gedung. "Xiao Lu, apa kau siap?" "Ya, aku siap." Formasi pembunuh. Dan semua murid sekolah vampir pun dengan telak terkena tusukan pedang dari formasinya Xiao Lu. Xiao Lu yang telah mencapai level mengubah Ki menjadi dewa, kini mampu membuat formasi pembunuh dengan area yang sampai menutupi kota, dan para Hablot pun dipastikan tak akan mampu melarikan diri. "Hei, apa kemampuanmu cuma segini? Dasar orang-orang tak tahu malu. Sama seperti guru kalian, tidak tahu malu, rendahan, licik. Kau menghina guruku. Salahkan saja mulut besarmu itu." Xiao Lu yang emosi langsung membentuk lautan Ki menjadi naga. Si rambut kuning yang lalu hanya bisa terdiam. "Kenapa diam saja? Cepat bicara!" "Ya ampun, tidak usah rebutan, semua orang akan kebagian." Namun tiba-tiba Hablot wanita yang memiliki nama sebutan Seven mulai memukul rekan-rekannya untuk menyingkirkan mereka. "Kalian ini, kalau tidak sanggup melawannya, jangan menantangnya." Dan pada akhirnya serangan Xiao Lu tadi hanya mengenai Seven. Si rambut kuning pun sangat terkejut. Apa mungkin serangan seperti itu hanyalah sekedar serangan dari seorang murid? Zihao sangatlah senang dikarenakan telah berhasil menyingkirkan satu orang. Namun tiba-tiba Xiao Lu sangatlah terkejut. Dikarenakan Seven yang tubuhnya hanya tersisa telapak kakinya, ternyata mampu mengembalikan seluruh tubuhnya menjadi seperti semula. Hal itu pun sontak membuat semua murid sangatlah terkejut. Sembari tersenyum meremehkan, si rambut kuning lalu menjelaskan bahwa klan Hablot itu hanya takut pada rasa sakit, namun tidak dengan kematian. Ditambah lagi, Seven memiliki kemampuan pemulihan yang paling cepat di antara mereka. Jadi serangan ledakan penghancur tadi hanya akan menghancurkan tubuhnya, namun lalu akan kembali pulih. Dan Seven pun lalu ingin membalas perbuatan Xiao Lu padanya dengan terus-menerus menyerang Xiao Lu hingga pertarungan sengit di antara keduanya pun terjadi. Namun meskipun saat ini Xiao Lu dengan Seven mampu bertarung seimbang, hanya saja Seven sangat menyadari bahwa energi Xiao Lu itu terbatas, jadi dirinya akan terus-menerus menekannya. Dan Xiao Lu yang mengakui memanglah begitu adanya, dirinya pun kini mulai berpikir keras mengenai bagaimana ia akan menyelesaikannya. "Gawat, Xiao Lu bukanlah tandingannya," ucap Zihao. "Tenang, kan masih ada ketua kelas," ucap Lan Bin. "Ahahaha, apa kalian masih belum sadar juga? Kurasa ketua kelas kalian sedang kewalahan. Six adalah yang terkuat di antara kita semua. Dia juga telah menguasai setengah dari hukum alam. Bagaimana mungkin ketua kelas kalian sanggup melawannya?" Namun tiba-tiba ada seseorang yang terpental hingga menabrak gedung, dan ternyata itu adalah Six yang terkena tusukan pedangnya Mengki. Dan ketiga Hablot pun sangatlah terkejut dikarenakan ketua kelas perguruan kultivasi dewa mampu mengalahkan Six. Ternyata Six tidak mampu mengendalikan darahnya Mengki. Hal itu dikarenakan pergerakan darahnya Mengki itu statis. Dengan kata lain, darahnya Mengki tidaklah mengalir.
Dan Six pun menilai bahwa Mankey itu tidaklah seperti manusia. Six masih hidup. Mankey pun lalu mencoba untuk menghampirinya lagi. Namun Seven dan rekan-rekannya yang mencoba menghadang Mankey. Mankey pun dengan cepat langsung menebas mereka semua. Six yang langsung datang untuk membantu rekan-rekannya. Dengan serangan dari kedua arah sekaligus, Mankey masih mampu membaca pergerakan mereka semua. Dan lalu membanting mereka berdua sekaligus. Brengsek! Si rambut kuning juga ingin menyerang Mankey. Namun Mankey yang sanggup menghindarinya. Hei, bukannya mata dia tertutup? Kenapa dia masih bisa melihat? Mankey yang tidak menghiraukannya. Mankey pun langsung menebasnya. Yang tebasan itu juga sekaligus menebas sekeliling tempatnya berada. Menebas rambut ketiga ketua kelas sekolah pahlawan, serta menebas semua gedung-gedung. Sekarang kota Ye juga sudah tidak layak huni. Iya, perguruan kultivasi dewa memang paling handal dalam menghancurkan kota. Kau kira dengan begini kau sanggup melawan kita? Kami tidak akan mati, tidak peduli seberapa kuat dirimu. Percuma saja. Oh ya, jawab Mankey, yang lalu Seven tersadar bahwa Mankey sudah tidak lagi terlihat. Ternyata Mankey sudah ada di luar bumi, dan itu adalah teknik dunia jiwa pedang. Xiaolu yang melihatnya pun sangat terkejut, apalagi Mankey baru mempelajarinya dalam beberapa hari. Mankey sudah mempersiapkan serangannya. Seven yang menyadari bahwa jurus itu sangatlah berbahaya, lalu menyuruh semua rekan-rekannya untuk lari. Mereka berpencar melarikan diri menghindari serangan tersebut. Bahkan si rambut kuning sampai masuk ke dalam tanah agar tidak terkena serangan itu. Hanya saja tiba-tiba jantungnya berhenti berdetak. Tebasan Mankey menebas seluruh tubuh para Hablot, menebas jantung mereka, dan terus ditebas hingga menghancurkan sel, rantai DNA, hingga ke atom-atomnya. Dan semua Hablot yang berada di dunia manusia pun hancur berkeping-keping tak bersisa. Kemudian Mankey pun lalu turun kembali ke bumi, sembari membuka tutup matanya. Semua orang masih sangat tercengang dengan jurus pedangnya Mankey tadi, dikarenakan mereka benar-benar tak mengira Mankey akan berhasil menggunakan jurus tersebut. Sedangkan di dunia Hablot, ternyata Hablot yang berada di dunia itu tidaklah terkena dengan jurusnya Mankey. Ketua Hablot yang melihat anggota klannya sudah mati semua, dirinya pun lalu menggenggam tangannya, yang kemudian partikel atom mulai terbentuk, lalu berkumpul menjadi rantai DNA, dan kemudian para Hablot yang tadinya lenyap kini terlahir kembali. Kemunculan mereka yang begitu saja sontak membuat orang-orang sangat terkejut, terutama Mankey, karena dirinya merasa sudah melenyapkan mereka sepenuhnya. Hampir saja. Untung saja Hablot lebih kuat. Kemunculan para Hablot yang bangkit kembali lantas membuat Mankey ingin menggunakan jurusnya lagi. Namun, si rambut kuning lalu mengatakan bahwa hal itu hanya akan berakhir sia-sia, dikarenakan dirinya akan mampu hidup kembali. Dirinya lalu menjelaskan mengenai sosok guru Hablot, yang mana dia sudah mencapai level pencipta. Jadi meskipun semua pahlawan super berkumpul dan ditambah 10 Mr. Core, maka belum tentu mereka semua akan bisa mengalahkan guru Hablot. Dan dalam perasaan tak berdaya, kini Mankey dapat didorong mundur dengan mudahnya oleh si rambut kuning. Sedangkan di luar angkasa, tepatnya di salah satu lokasi sebelahnya galaksi Bima Sakti, meriam milik pahlawan kuno dan jurus panah Dewa Matahari milik 001 sudah sama-sama siap diluncurkan. Dan ketika kedua sisi sama-sama melepaskan serangannya, dengan telak pihak pahlawan kuno harus menerima kekalahan. Ditambah lagi, selain serangan itu berhasil menghancurkan formasinya pahlawan super, serangan itu ternyata masih mampu melesat hingga membuat lubang besar di luar angkasa. Tubuh Mr. Core juga telah mengalami kerusakan berat, sedangkan Jansen yang sudah tidak sabar lalu keluar dari tubuhnya 001. Dengan menginjak tubuhnya 003, Jansen lalu menanyakan keberadaan kedua siluman penjaga gerbang sekolahnya. Sembari ketakutan dan menangis, 003 lalu mengatakan bahwa ia tidak tahu, karena bukan pihaknya yang telah melakukannya. Hingga pada akhirnya si robot biru lalu mencoba mengatakan bahwa dirinya baru ingat.
Selain mereka, masih ada klan Hablot yang mampu menculik kedua siluman tersebut. Mendengar hal itu, 001 pun pada akhirnya juga mulai mengingat akan keberadaan klan Hablot itu. Karena walau bagaimanapun, klan Hablot merupakan musuh bebuyutan para pahlawan zaman kuno. Kini, Jansen telah mengetahui siapa pelaku penculikan kedua silumannya. Tanpa mempedulikan peringatan dari 001 mengenai klan Hablot merupakan lawan yang tidak mudah, Jansen pun langsung melesat meninggalkan mereka untuk kembali menuju bumi. Di bumi, orang-orang sangatlah terkejut dengan suara menderu dari kedatangannya Jansen. Jansen langsung lewat begitu saja melewati para Hablot di bumi. Yang setelah Jansen melewati mereka, yang tersisa dari mereka lalu hanya tinggal tulang kerangkanya. Dirinya terus melesat hingga pada akhirnya berhasil menembus dunianya Hablot. Kini, Jansen sudah tiba di kediamannya guru Hablot berada. Hebat sekali. Ini adalah dunia dimensi dengan berbagai lapis halangan. Tapi kau bisa tiba secepat ini. Luar biasa. Jadi ini yang dimaksud dengan keberadaan dewa. Kembalikan siluman kami dalam waktu 3 menit. Atau akan kuhancurkan dunia kalian. Ancam Jansen. Namun, melihat kedatangan Jansen itu, tetua pertama lantas menggunakan kemampuannya yang lalu membuat Jansen kini dipindahkan keluar angkasa. Selain itu, semua Hablot yang ada di dunia itu juga tak ingin membiarkan Jansen menginjakan kakinya di dunianya. Jadi semuanya lalu maju bersama untuk menyerang Jansen. Semua Hablot kini mulai menyusul Jansen keluar angkasa. Namun dengan energi dari ujung jarinya Jansen pun lalu menembak para Hablot yang sekaligus tembakannya itu juga mengenai planet di mana dunianya Hablot berada. Sebuah serangan dari Jansen membuat dunianya Hablot hancur yang sekaligus memusnahkan 6 miliar Hablot dalam seketika. Maaf, padahal belum 3 menit. Tapi ini sudah kekuatanku yang paling kecil, ucap Jansen. Para murid Hablot yang sedang berada di dunia manusia hanya bisa menangis karena dunia serta keluarganya telah dihancurkan. Sedangkan tetua pertama yang terkena serangannya Jansen kini sedang berada dalam posisi yang sekarat. Namun di saat ia meminta tolong kepada Hablot untuk menghidupkan kembali rakyatnya, Hablot pun lalu hanya bisa meminta maaf dikarenakan orang-orang yang telah dibunuh dewa tak akan bisa dibangkitkan lagi. Wahai dewa yang agung, sungguh kehormatan yang besar bisa berduel denganmu, ucap Hablot yang mulai menantang Jansen. Kini, Hablot mulai menunjukkan kekuatannya. Dengan kekuatannya itu, dirinya lalu mencoba mengumpulkan kembali serpihan-serpihan planet yang telah dihancurkan, dan perlahan-lahan mulai menyatu kembali, hingga pada akhirnya dunianya Hablot kini kembali seperti sedia kala. Berdasarkan perkataan murid Hablot, itu adalah kekuatan bintang yang dimiliki gurunya. Mereka sendiri, beserta murid kultivasi dewa pun sangat terkejut mengetahui bahwa Hablot mampu memulihkan dunia yang telah hancur. Meskipun ke-6 miliar Hablot yang mati tidak bisa dipulihkan kembali, akan tetapi Hablot mampu menciptakan kembali 6 miliar Hablot yang baru. Bahkan Hablot yang diciptakannya kali ini sudah versi upgrade dari sebelumnya. Langit di dunianya Hablot kini sudah dipenuhi oleh para Hablot lagi. Melihat hal itu, Jansen pun lalu mengangkat tangannya yang dalam seketika muncullah badai yang besar. Dan dari badai itu, turunlah hujan yang membasahi permukaan tanah, yang kemudian dari tanah yang basah itu, lalu terbentuklah sosok-sosok dalam bentuk manusia, dan pada akhirnya menjadi manusia sepenuhnya. Bukan sekedar manusia biasa, mereka semua adalah kultivator. Mengubah tanah menjadi orang, ucap Mengki yang tercengang dengan kekuatannya guru. Kini Jansen tidaklah sendiri lagi. Di kubunya sudah ada banyak kultivator ciptaannya yang siap membantu. Hingga di saat salah satu kultivator di antara mereka lalu menghampiri Jansen dengan memanggilnya dengan sebutan Tuan. Dengan tegas Jansen menjawab, "Kau bukanlah dia. Paham?" Dan dengan patuh, wanita itu menjawab bahwa ia mengerti. Dari kejadian itu, Xiaolu lalu beranggapan bahwa kultivator-kultivator itu adalah perwujudan dari para murid-muridnya Jansen dahulu, yang berarti mereka semua adalah kakak senior dari para murid perguruan kultivasi dewa saat ini. Para Hablot mulai maju menyerang makhluk ciptaannya Jansen. Dimulai dari kultivator bersenjatakan kuas dan tinta. Dirinya mulai menggambar dengan kuasnya, yang lalu dalam seketika Hablot yang menyerang sudah dipindahkan ke dunia tinta, yang mana itu disebut teknik ilusi gunung kabut.
lalu wanita kultivator dengan kecapi. Seiring dengan dawai-dawai yang ia petik, suara dawainya itu pun lalu berubah menjadi serangan ledakan yang mampu menghancurkan lawan. Dan Zihao yang baru mengetahui bahwa ada teknik seperti itu sangatlah tercengang melihatnya. "Jangan panik, selama ada Hablot, kita tidak akan mati." Namun, ucapan Hablot itu pun lalu disambut oleh kultivator dengan papan catur. Setelah meletakkan biji catur sembari mengatakan skakmat, para Hablot di sekitarnya pun langsung terkekang dan tak dapat bergerak. Dan lalu wanita yang tadi menghampiri Yansen. "Kaisar kami bukanlah seseorang yang bisa seenaknya kalian perlakukan," ucapnya sembari menebaskan pedangnya yang juga berhasil menghancurkan para Hablot hingga ke tingkat atom. Dan para murid juga sangat terkejut bahwa itu adalah jurus yang sama dengan yang digunakan Mengki. Hanya saja wanita itu memiliki tingkatan yang lebih tinggi yang bahkan juga mampu membelah planet. Itu baru saja diperbaiki!" teriak histeris si rambut kuning setelah melihat planetnya telah terpotong. Hablot yang sangat bersemangat karena akan menghadapi Yansen. Dirinya pun akan mengerahkan semua kekuatan yang dimilikinya, meskipun ia sepenuhnya sadar bahwa lawannya kali ini terlalu kuat dan dipastikan tak akan bisa menang melawannya. Apalagi kekuatan penciptaan yang dikeluarkannya dalam satu waktu ini telah melebihi dari apa yang ia ciptakan dari zaman kuno sampai sekarang. Dan sangat jelas bahwa Hablot sudah sangat siap menyambut kematiannya sendiri. Dengan lawan seorang dewa yang tak mungkin dikalahkannya, Hablot hanya sedang mencoba berusaha menyelesaikan urusannya. Diceritakan bahwa konon di atas level pencipta masih ada level dewa. Tapi selama ini Hablot tak pernah melihat ada orang yang bisa mencapai level dewa. Dan tidak ada juga orang yang pernah melihat level dewa. Sedangkan di dunia ini hanya ada level pencipta yang mungkin telah mendekati level dewa. Dengan begitu, demi membuktikan pada dewa bahwa dirinya yang seorang level pencipta bukanlah sekedar semut kecil, dirinya pun rela menyerahkan nyawanya. Dengan segenap kekuatannya, Hablot lalu mulai melesat menghampiri Yansen. Dirinya terus-menerus memukul tubuh Yansen dengan tinjunya. Pukulan tersebut terus-menerus ia lancarkan hingga berulang kali memutari planetnya. Hingga di saat Hablot memukul Yansen hingga membuat Yansen terhempas menabrak suatu planet. Namun ternyata setelah mendapatkan pukulan segitu banyaknya, Yansen masih mampu dengan gagahnya berdiri. "Kenapa berhenti? Kau masih punya waktu setengah menit," ucap Yansen yang lalu hanya membuat Hablot terdiam tanpa kata-kata. "Hei, sepertinya guru mulai emosional," ucap Zihao. "Kau itu kayak tidak tahu guru seperti apa saja. Dia itu selalu sopan," jawab Lan Bin. Kekuatan bintang. Hablot mulai menggunakan kekuatan yang mampu menyerap kekuatan bintang, dan lalu dirinya mulai kembali menyerang Yansen. Hanya saja, dengan santainya Yansen masih mampu menghindar setiap serangan tersebut. Hingga pada akhirnya, Yansen mengatakan bahwa waktu 3 menit yang ia berikan telah habis. Para kultivator yang menyadari apa yang akan dilakukan Yansen lalu mulai menghilang dan menyingkir dari dunia tersebut. Sedangkan Hablot yang tak mampu berbuat apa-apa. Dengan dunia Hablot beserta alam semestanya yang hanya berada di genggamannya Yansen. "Kau sangat kuat. Kau bisa saja menjadi penguasa dimanapun kau berada. Meskipun kau berusaha keras membuktikan dirimu, aku pun tak ingin sampai mematahkan semangatmu. Tapi jujur saja, di mataku kau itu tidak ada bedanya dengan semut kecil." Dan di saat Yansen meremas tangannya, pada saat itu juga alam semesta di mana dunia Hablot berada hancur berkeping-keping. Dan dengan begitu, Hablot juga berhasil dikalahkan. Di dunia manusia, pada akhirnya semua kultivator ciptaan Yansen semuanya sempat melarikan diri dari dunia Hablot. "Halo kakak kelas," sapa Zihao. "Halo." Kakak, barusan kami tak dapat melihat apapun. Apa yang terjadi?" "Tuan telah meledakkan dunia orang lain," jawab kakak kelas yang lalu membuat semua siswa tercengang. Keempat siswa Hablot yang kebetulan ada di dunia manusia hanya bisa menangis. Bahkan si rambut kuning sampai pingsan karena shock berat mengetahui dunianya telah hancur.
Sedangkan Zihao yang tiba-tiba panik mengingat kedua siluman masih berada di dunia tersebut. Kakak kelas lalu memberitahukan untuk tenang saja, dikarenakan tuannya itu pasti tahu batasannya. Kembali ke tempat Yansen berada, di suatu dunia yang Yansen ciptakan. Ternyata Hablot saat ini masih belum mati. Hablot mengakui bahwa dia telah kalah. Bahkan sejak awal ia tahu pasti akan kalah. Hanya saja ia tak menyangka akan kalah dengan begitu telak. Dewa yang maha besar, apa kau bisa memberitahukanku? Kau ini dewa jenis apa? Tanya Hablot. Namaku Yansen, jawab Yansen. Apa kau tidak merasa kesepian dengan kekuatan sebesar itu? Tidak. Hablot lalu memberitahukan bahwa siluman milik Yansen berada di dalam dunia kecil di bagian paling utara. Atau kalau tidak, Hablot meminta Yansen untuk bertanya pada tetua pertama agar menunjukkan tempatnya. Meskipun Hablot mengetahui bahwa seorang dewa seperti Yansen sebenarnya tidak perlu untuk bertanya untuk mengetahui lokasinya. Hanya saja, Yansen langsung menjawab bahwa mencoba mencari tahu apa yang akan terjadi di masa depan itu sebenarnya tidak ada artinya. Hingga saat Yansen hendak meninggalkan Hablot, Hablot pun lalu mengajukan satu pertanyaan terakhir, yaitu, apa tadi Yansen telah menggunakan seluruh kekuatannya? Dan Yansen pun menjawab, itu hanya 1/1000-nya saja. Kau itu bukanlah dewa. Kau bahkan lebih hebat dari dewa. Dan wujud Hablot pun lalu langsung berubah menjadi seperti zombie. Di alam semestanya Hablot yang telah hancur. Dengan kemampuannya Yansen, dirinya lalu membangun kembali alam semesta tersebut dan memulihkan dunia Hablot seperti semula. Sedangkan di dunia manusia, kakak kelas yang lalu pamit untuk pergi, Zihao lalu bertanya mengenai apakah dapat bertemu kembali dengan kakak kelas. Kakak kelas lalu menjawab bahwa ia sendiri tidak tahu, dikarenakan hidup dan matinya itu tergantung keputusannya Tuan. Dan bagaimanapun juga, mereka hanyalah terbuat dari tanah liat. Namun sebelum kakak kelas pergi, beberapa kakak kelas juga memberikan sebuah gulungan jurus serta info-info mengenai latihan kepada adik-adik kelasnya. Dan mereka juga menitipkan salam kepada adik-adik kelas yang tak sempat datang ke tempat itu. Bahkan Mengki yang menyembunyikan statusnya sebagai kultivator pedang juga mendapatkan gulungan info mengenai tip khusus dalam latihan dari kakak kelasnya yang ternyata telah mengetahui Mengki berada di bidang yang sama dengannya. Sebelum pergi, mereka lalu menghadap Yansen untuk menanyakan keputusan tuannya mengenai apa yang harus mereka lakukan. Dan ternyata, Yansen tidaklah berniat mengembalikan mereka menjadi tanah liat, melainkan malah memberikan lukisan dunia kultivasi yang telah ia gambar sendiri. Yansen meminta mereka untuk memasukinya dan pergi bermain ke sana. Dan yang terakhir, Yansen meminta agar tidak mengganggunya. Dan mereka pun lalu segera pergi memasuki lukisan tersebut. Meskipun si wanita kultivator terlihat berat hati untuk berpisah dengan Yansen, dan di sini terlihat sepertinya di masa lalu wanita itu memiliki hubungan yang spesial dengan Yansen. Kembali ke dunia Hablot, tetua pertama yang sangat tidak menduga bahwa ternyata ia masih hidup. Tiba-tiba muncul Yansen yang memanggilnya. Kau... Hei, tenanglah, bos kalian masih hidup. Di lokasi kedua silumannya Yansen berada. Untung saja kau datang cukup awal. Kalau kau tidak datang dengan cepat, aku berencana akan mengantar mereka pulang. Oh ya? Itu benar. Masa kau tidak percaya? Dua siluman kalian itu terlalu kuat makan. Muka tebal pula. Sulit diajak bicara pokoknya. Kalau ditegur sedikit, langsung berbuat onar. Mereka benar-benar nakal. Sudahlah. Lebih baik kau lihat saja sendiri. Dan setelah Yansen melihatnya sendiri, dirinya pun langsung tertegun. Hal itu dikarenakan kedua siluman itu malah sedang asik bermain-main sembari dilayani Nagas. Dan tetua pertama lalu juga menambahkan bahwa dalam sehari mereka berdua sanggup menghabiskan persediaan makanan 1 bulan untuk 6 miliar Hablot. Jadi tetua pun benar-benar telah menyerah untuk mengurusnya dan mempersilahkan Yansen untuk segera membawa pulang mereka. Hei, kalian berdua. Guru Yan, ayo pulang, perintah Yansen. Yang lalu mereka pun lalu pergi dari tempat itu dengan meledek tetua pertama dengan menyebut tetua pertama itu sangatlah pelit. Dan mereka pun pergi sembari membawa semua makanan yang tersisa, yang lalu hanya membuat tetua pertama
tak bisa lagi berkata-kata. Awalnya, hanya pertarungan antara pahlawan tersuper zaman kuno dengan klan vampir kuno. Tapi karena menyangkut siluman, jadinya perguruan kultivasi dewa juga ikut terseret, yang lalu berakhir dengan dihajarnya kedua belah pihak oleh Guruyan. Selain berakhirnya pertarungan Guruyan, begitu juga dengan nasib beberapa makhluk apes ini. Anak-anak yang diculik juga telah berhasil ditemukan. Sayangnya keempat murid Hablot sempat kabur dan tidak tertangkap. Sedangkan guru mereka Hablot, demi membuktikan dirinya di hadapan Jansen, ia telah mengorbankan nyawanya sendiri. Meskipun ia tidak mati, tapi tetap saja akan cacat seumur hidup. Sedangkan di pihak Guruyan, dikarenakan kedua siluman itu dengan sengaja menumpang makan dan tinggal secara cuma-cuma di tempat orang, serta tidak ingat untuk pulang, mereka pun harus menjalani hukuman berat dari Jansen. Dan masalah ini akhirnya berakhir juga, meskipun satu kejadian ini akan mengakibatkan kejadian yang lainnya. Dan di pihak murid-murid perguruan kultivasi dewa, mereka pun harus kembali ke rutinitas seperti biasa. Yang harus bercocok tanam, lanjut bercocok tanam. Yang membuat pil, lanjut membuat pil. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Oh ya, hampir saja lupa. Masih ada makhluk apes ini. Hanya karena perselisihan antara saudara, mereka berduel hingga mengakibatkan kerusakan besar di bumi. Kota yang besar sampai hilang tak berjejak, bahkan bulan sampai menempel di planet Mars. Sebagai pahlawan superhero, apalagi pahlawan super zaman kuno, perbuatan ini sangat buruk dan tidak bisa dimaafkan. Oleh karena itu, mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Mereka harus menarik kembali bulan yang sudah berada sejauh 55 juta kilometer dari posisi sebelumnya. Mereka juga harus membangun kembali kota yang sudah porak-poranda, serta memperbaiki ekosistem lingkungan di bumi yang berubah karena hilangnya bulan. Selain itu, panah matahari yang digunakan 001 mengakibatkan banyak bencana di alam semesta, dan kekosongan di semesta bisa saja mengancam kelangsungan hidup di bumi. Mr. Core berhasil selamat dikarenakan panah matahari yang meleset. Akan tetapi, ia tetap harus menggunakan kekuatan serta tubuhnya sendiri untuk memperbaiki lubang yang diakibatkan panah matahari. Dan umat manusia pun untuk sementara waktu bisa hidup dengan damai. Makasih ya yang udah setia menonton dan menunggu updatean di channel ini. Oke, sampai jumpa di update selanjutnya.